Seorang suami berinisial MA tega membakar istrinya hidup-hidup hanya karena masalah mie instan. Masih terdapat garis polisi. Proses pembakarannya di sini, Bu. Penyiramannya juga di kamar belakang bener. ini. Terus habis itu nggak lama kemudian langsung beng gitu. Api berkobar-kobar. Pembunuhan berencana karena dia menyiapkan thinner itu dan 351 mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Ancaman hukumannya mati seumur hidup minimal 20 tahun. Langsung datang cek TKP, Bapak benar di sini ada terjadi TKP pembunuhan karena adanya unsur kecemburuan. Miris, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada kematian semakin sering kita dengar. Ironisnya pertengkaran kerap dipicu oleh persoalan yang mungkin terasa sepele bagi sebagian orang. Mengapa kekerasan justru dianggap sebagai jalan keluar dalam hubungan yang seharusnya dibangun dengan kasih sayang? Lalu apa yang membuat pelaku tega menghabisi nyawa belahan jiwanya? Ikuti penelusuran kami bersama saya Arlista Hadi. Inilah iNews 5. Dua kasus kekerasan dalam rumah tangga berujung kematian terjadi di Jakarta dalam waktu berdekatan. Pada Selasa 23 September 2025 di Kedoya Selatan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, seorang istri meregang nyawa di tangan suaminya setelah keduanya terlibat cekcok. Korban ditemukan tewas di ruang tamu rumahnya dengan bekas jeratan tali di leher. Sebelumnya, Kamis 18 September 2025 di Cakung, Jakarta Timur, seorang istri dibunuh suaminya sendiri dengan cara dibakar karena menolak membuatkan mie instan. Muhammad Andrianto, pelaku pembakar istrinya sendiri Siti Nur Khalifah hingga tewas, hanya bisa tertunduk saat diamankan tim Polres Metro Jakarta Timur Sabtu 20 September lalu. Saya juga nggak mau orang saya dipancing. Coba ada kan di situ. Dia bilang jadi pasar, coba nggak boleh. Di pemirsa News Files, saya sudah mendekati lokasi di mana seorang suami tega membakar istrinya hidup-hidup. Apa alasan dari sang suami membakar istrinya? Ikuti penelusuran saya. Kasus kekerasan dalam rumah tangga berujung maut terjadi di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Seorang suami berinisial MA tega membakar istrinya hidup-hidup hanya karena masalah mie instan. Lantas, apa kronologi dari kejadian ini sesungguhnya? Ikuti penelusuran saya. Dan ini adalah situasi di belakang rumah korban. Masih terdapat
garis polisi, di kondisi di samping sudah tidak ada apa-apa, tapi sebagian besar yang ada di belakang ini adalah sampah. Untuk pintu belakangnya sendiri digembok, terkunci, dan saya mendapatkan informasi untuk pembakaran terjadi di kamar belakang, yang berarti adalah di daerah sini. Tapi kalau dari belakang, dari luar, tidak ada tanda-tanda sisa kebakaran. Ibu, saya sebelumnya ingin mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Ibu. Iya Neng, terima kasih. Iya, sama-sama. Ibu Marniati, ini kalau saya tidak salah informasi bahwa selain membakar anak Ibu, Ibu juga sempat dianiaya oleh pelaku. Iya Neng, ini masih pada lembab nih Neng. Ini ditonjokin dia, diinjak. Mungkin bisa dikasih lihat, ini matanya masih memar, masih lebam. Ini ditonjok, Bu? Iya, ditonjok, diinjak saya Neng. Habis kamu siram, mertuamu kamu tonjokin, terus kamu kemana? Ke depan rumah, manggil warga. Terus kamu kabur ke mana? Nggak kabur, Pak. Manggil warga, baru saya kabur. Ini dahinya juga, Bu? Iya Neng. Sini sama ini sama sini Neng. Leher. Leher saya masih agak sakit Neng. Kenapa, Bu? Kayaknya dipegang dia langsung dijedot-jedotin gitu Neng. Di sini kata dokter ada luka sedikit gitu dada saya, suka nyeri emang. Apakah pernah dipukul di area dada? Iya, kayaknya ini diinjek dia Neng, terus ini ditabokin, terus ini. Boleh saya lihat kondisi di dalam nggak? Boleh Neng, saya silakan masuk. Ayo. Ini adalah rumah kejadian pada saat 18 September itu ya, Bu? Iya, Neng. Ini tadinya ruangan apa, Bu? Ruangan buat naruh motor, terus kadang-kadang di sini pada nyantai. Ini adalah ruang santai begitu ya? Iya. Untuk sisa-sisa pembakarannya masih sangat terlihat jelas. Korban pada saat itu sempat berlari ke sini, Bu, atau bagaimana, Bu? Enggak, di sana Neng, di belakang. Di belakang. Terus habis itu dia ngambil thinner langsung diguyurkan, habis diguyurkan langsung dibakar Neng. Ibu pada saat itu tidurnya di sebelah mana, Bu? Di sana Neng, aku di belakang. Ibu tidur di sini? Kalau ini ruangan apa, Bu? Kok saya melihat ada kasur? Ini buat tidur nih, kasur nih. Ini memang buat tidur, tapi ruang tidur untuk siapa? Untuk saya sama anak saya yang bontot. Pemirsa, ini bisa dilihat semakin ke dalam untuk sisa-sisa baranya ini semakin banyak. Masih ada sepatu, bara yang masih berserakan. Sampai atap bolong, pemirsa. Ini juga sisa-sisa kebakaran. Untuk TKP-nya ada di di sini, Neng. Di sini. Di sini, Neng. Oke. Di dalam ini saya melihat ada rangka tempat tidur yang sudah hangus gosong. Untuk barang-barangnya berantakan, ada kulkas, ada lemari, lemarinya juga sudah berantakan. Proses pembakarannya di sini, Bu. Penyiramannya juga di kamar belakang ini. Setelah disiram thinner, dibakar, kemudian saya tuh baru nganter anak sekolah, pulang terus bikin kopi, terus habis itu gak lama kemudian langsung beng gitu. Api berkobar-kobar. Terus si anak saya pengen lari tuh ke sini sampai ke atas, kebakar, pengen saya tangkep. Belum saya tangkep, saya udah diajar sama pelaku, Neng. Diinjak, ditonjok, dicekek, dijedot-jedotin. Anak Ibu sempat meminta tolong tidak? Dia nggak sempat minta tolong, ucapannya udah susah, Neng. Karena ini udah berkobar-kobar api gitu. Pemicunya kan aku tidur dari sore, terus aku dengar suara, "Udah Mas, jangan ribut mulu," kata si korban. Saya ngomong begini, Neng, "Emang masalahnya apa sih, Nduk, Mas, kok sampai pada ribut mulu?" "Ini Mak, katanya disuruh bikin mie instan, terus sebentar ya Mas, aku tak nutup pintu dulu," gitu. Oh, sebenarnya
ingin dimasakkan mie instan, tapi sebentar ya Mas. pelakunya tidak sabar. Begitu. Oke, tapi kalau boleh tahu Ibu, untuk profesi menantu Ibu apa, bekerjakah? Pengangguran Neng. Kalau korban? Korban itu di rumah kadang-kadang ya jualan cilok, kadang-kadang ya jualan mie. Bu Marniati, ini Ya. saya ingin mengkonfirmasi, di media ini bernarasikan bahwa korban itu tidak mau untuk membuatkan mie instan karena sibuk main ponsel. Nah, itu bagaimana Bu? Oh itu salah Neng, kalau HP-nya si korban udah lama dibuang di empang. Dia nggak megang HP Neng. Itu kalau ngomong mainan HP itu rekayasa si pelaku. Alasannya dibuang kenapa tuh? Alasannya katanya kalau ditelepon katanya nggak mau ngangkat gitu, kalau WA diem aja. Karena dia kesel Neng, sering dianiaya pada pipi muka ininya, matanya pada bengep ditonjokin dia. Berarti sebelum kejadian memang pelaku sering menganiaya korban? Iya Neng, sering menganiaya, sering. Pernah belum lama Neng ditelanjangin, diseret di depan. Yang lihat orang banyak, saksinya orang banyak Neng. Seringkali ini pelaku marah-marah terhadap korban, sebenarnya masalahnya apa sih Bu? Dia kayaknya sering makan narkoba Neng. Kalau udah makan narkoba itu nggak ada apa-apa, jujuk marah sendiri. Nggak pernah coba lapor ke polisi KDRT Bu? Malam itu saya mau minta perlindungan sama Pak RT. Sebelum kejadian ya? Belum sampai tanda tangan di atas materai di Pak RT. Langsung pagi itu kejadian bakar rumah sama si Siti. Oke. Tapi sebenarnya untuk korban dan pelakunya menikahnya dari tahun berapa Bu? Udah 8 tahun Neng. Pokoknya selama suami saya meninggal, dia itu sewenang-wenang Neng. Suami Ibu meninggal tahun berapa Bu? Udah mau 3 tahun ini. Berarti 3 tahun terakhir ini korban dan Ibu dianiaya oleh pelaku? Emang sering Neng. Korban pada saat ataupun sebelum kejadian ini pernah curhat nggak sih Bu tentang perilaku suaminya, kekerasan yang dialaminya? Pernah Neng, pernah curhat sama saya, Mas, saya ditabokin sama Mas Andri gitu. Lah, jangan begitulah. Kalau memang Mas Andri udah nggak seneng sama Siti, tolong pulangin ke saya secara baik-baik, bisa gituin. Respon pelaku seperti apa? Dia diem Neng, nggak pernah jawab, diem. Tapi diemnya itu diem, dimasukin kuping kiri, dikeluarin kuping kanan. Di sini kan permukimannya cukup padat pada saat pelaku melakukan aksi kekerasan. Adakah tetangga-tetangga yang menolong Ibu? Banyak Neng, banyak. Waktu itu kan saya ditabokin, habis ditabokin, diinjak, terus saya setengah sadar, setengah enggak. Terus ditolong sama Bu Haji. Si Siti Nurkhalifah itu juga sebenarnya masih sehat Neng, pas lagi dibakar itu masih bisa ngomong, ditanya orang. Terus katanya saya disiram thinner, dibakar sama suami saya. Sempat dirawat berapa lama Bu di rumah sakit Bu? Seminggu Neng. Berarti luka bakarnya cukup parah Bu? Iya, dari sini ke sini Neng, ini kepala, muka, kuping, dada, tangan. Dibakar dengan thinner memang sudah disediakan oleh pelaku, beli atau bagaimana? Saya tahu kalau si Andri nggak pernah ngecat, nggak suka ngecat. Terus thinner itu udah disiapin dia, mungkin dari sehari 2 hari udah disiapin Neng. Ibu berarti pernah melihat itu kaleng thinnernya Bu? Thinner itu ada di kolong. Ibu sempat bertanya, ini thinner untuk apa? Saya kan ngomong gini, itu thinner bakal apa? Enggak buat apa-apa, mau ditaruh aja, ngomong gitu. Ternyata buat persiapan bakar si Siti. Terus pada saat setelah kejadian, nah ini apa yang dilakukan pelaku Bu? Kan setelah dia lari Neng, keluar dari pintu belakang terus kabur. Dia pura-pura minta tolong gitu. Seolah-olah dia nggak melakukan pembakaran, padahal si pelaku Andri yang bakar. Ada yang ingin disampaikan tidak, bukan saat ini pelaku sudah ditahan, tapi
Sayangnya anak ibu tidak tertolong begitu. Kalau Andri maunya saya dihukum mati, Pak Polisi. Bu Marni, kalau boleh saya tanya untuk sosok Siti itu di mata ibu tuh Siti anak yang seperti apa sih Bu? Dia itu sayang banget sama saya, Neng. Dia perhatian sama saya. Ibu kangen sama Siti Bu? Iya. Apa yang paling ibu rindukan dari Siti Bu? Saya kalau pulang dagang suka ditawarin makan, Mama mau makan. Iya, Duk, gitu. Makanya aku kangen banget sama dia, nih. Bu, kebiasaan Siti yang paling ibu ingat kalau di rumah Siti lagi apa gitu Bu? Padahal suka mijitin kaki saya. Kalau ada Siti di depan ibu, ada yang ingin ibu sampaikan? Sangat sayang, sangat rindu. Mudah-mudahan almarhum bisa husnul khotimah. Amin. Pada saat ibu mengantar korban ke rumah sakit, kondisinya seperti apa Bu? Ke mukanya parah. Boleh dijelaskan Bu? Ya ini hitam, terus ke kuping, rambutnya udah keriting-keriting di sini. Terus kalau emaknya kondisinya babak belur. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku Muhammad Andrianto membakar istrinya Siti Nurkhalifah dan rumah kontrakannya di Cakung, Jakarta Timur karena pelaku kesal tidak dibuatkan mie instan. Meski sempat dilerai ibu korban, pertengkaran keduanya tak juga berhenti. Hingga akhirnya pelaku menyiramkan tiner dan membakar istrinya yang berada di dalam kamar. Pelaku juga menganiaya mertuanya dengan tangan kosong hingga mengalami sejumlah luka. Korban menderita luka bakar serius di bagian wajah dan tubuh. Sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit, namun korban akhirnya meninggal dunia. Satu nyawa melayang, satu keluarga hancur dan penyesalan datang terlambat. Rasanya hati ini begitu teriris, tak ada satupun barang berharga yang bisa diselamatkan di rumah kecil ini. Begitupun kehangatan dan tawariang dengan Siti Khalifah. Hanya foto kenangan di dalam ponsel pemberian Khalifah menjadi obat kala rindu melanda jiwa. Pemirsa, kita akan coba berbincang dengan salah satu tetangga dari almarhum Siti, salah satu saksi mata pada saat Siti dibakar dan dibawa ke rumah sakit. Ibu, pada saat kejadian, Ibu mendengar pertama kalinya itu dalam kondisi seperti apa? Saya sedang masak, terus dengar suara korban, ibunya lagi teriak-teriak tuh. Tiba-tiba saya balik ke sini, ngeliat ada api di rumah. Jadi saya bangunin warga tuh, teriak-teriak manggil ada apa, kebakaran gitu. Pada saat itu pelaku ada di mana, Bu? Di rumah itu. Itu ngapain pelakunya? Ya, apa cuma teriak atau teriak sibuk apa? panik gitu. Ditanya sama suamiku kan, kenapa ini emang itu kompor, kata suamiku. Terus tetangganya anak bilangin suami saya, bisikin, oh bukan bang, dia yang bakar. Akhirnya dia ngaku pelakunya. Iya, kata gue siram pakai tenor. Habis gue sakit hati. Pelakunya itu bilang sama suami saya mau nolong istri saya, bang gitu. Jadi dilepas sama suami saya. Ternyata dia bukannya nolongin korban, malah kabur lewat belakang.
Terus Ibu pada saat nolong korban tuh gimana, Bu? Kalau saya nggak sempat nolong, saya manggil warga, lari sana lari sini, nggak sempat ke lokasi. Nggak sempat ke lokasi. Enggak. Korban berdua dikeluarin dari rumah. Dari rumah? Terus ambulan nyampe, saya ngantar korban ke rumah sakit. Pada saat Ibu mengantar korban ke rumah sakit, kondisinya seperti apa, Bu? Ke mukanya parah. Boleh dijelaskan, muka, ya ini hitam, terus ke kuping, rambutnya udah keriting-keriting di sini. Terus kalau emaknya, kondisinya babak belur. Karena dia dipukulin sama mantunya, sama pelaku itu, ini sama ini. Gitu. Benjol gitu, Bu? Gede, segini, ini segini. Belum kejadian, memang sering cekcok mereka berdua, Bu, pelaku dan korban? Iya. Kita mau nolongin, takut, sering dipukulin, tetangga juga pada ngeliat, sampai dia lari keluar, minta tolong sama tetangga tuh almarhum. Pernah ngobrol nggak, Bu, sebelum kejadian gitu, ngobrol sama Ibu, mungkin cerita, pernah curhat tidak? Kalau di rumah sakit, ya, Siti, kenapa sih nggak dari dulu kamu tinggalin aja? Saya takut, saya diancam mau dibunuh sama dibakar gitu. Pemirsa News Files, untuk mengetahui kronologi dan juga penangkapan dari Muhammad Andrianto, pelaku pembakaran istrinya hidup-hidup, saya sudah berada di Polres Jakarta Timur dan akan menemui Kepala Unit PPA Satreskrim Polres Jakarta Timur, Ibu AKP Sri Yatmini SH, dan sudah ada. Selamat siang, Ibu. Siang. Apa kabar, Ibu? Baik, alhamdulillah. Baik. Ibu, Muhammad Andrianto benar sudah ditahan ya, Bu ya? Benar, alhamdulillah. Boleh diceritakan, Bu, untuk kronologi penangkapan ini bagaimana, Bu? Kejadian tersebut pada tanggal 18 September Tanggal 2025 sekira jam 8.00 WIB. TKP-nya di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Adapun yang menjadi korban dalam hal ini adalah istri sah daripada tersangka, kemudian juga ada ibu mertua. Dalam hal ini pelaku melakukan tindak pidana tersebut yang mana luar biasa sadis karena memang pelaku ini sudah menyediakan peralatan yang mana 1 botol thinner untuk membakar daripada korban. Menurut keterangan daripada pelaku bahwasannya korban ini pada saat kejadian, sebelum kejadian diminta untuk membuatkan mie instan. Namun demikian korban tidak menghiraukan, tetap memainkan handphone sehingga terjadi keributan yang akhirnya dia marah. Di situ terjadi pertektokan, pertengkaran. Selanjutnya si pelaku ini, dalam hal ini suami korban, mengambil 1 botol thinner yang sudah disiapkan. Kemudian korban sempat bertanya kepada pelaku, mau ngapain kamu, mau ngapain kamu, dengan diacung-acungkan. Kemudian si korban menyampaikan, siram aja, bakar-bakar. Akhirnya dia lemparkan thinner itu ke bagian muka, mengenai leher dan badan, kemudian korek api dipantikan sehingga membakar korban itu. Tidak sampai di situ saja, ya Bu. Untuk pelaku masih menghampiri mertuanya dalam hal ini karena membela membantu si korban. Akhirnya sang mertua ini berinisial M sempat diinjak-injak dan dilakukan penganiayaan. Alasan sebenarnya apakah hanya masalah tidak dibuatkan mie instan? Apakah ada tujuan lainnya pada saat itu, Bu? Pelaku ini melakukan penyiraman itu, dia berteriak keluar rumah seolah-olah ada kebakaran. Namun demikian tetangga mencium ada bau thinner itu sehingga warga menyampaikan mana korbannya. Akhirnya si korban ini masih bisa berjalan dengan terbata-bata. Akhirnya korban menjelaskan bahwasannya disiram thinner, dibakar. Waktu
sempat melarikan diri pada tanggal 18 itu. Alhamdulillah tanggal 19-nya jam 19.30 pelaku dapat kami amankan. Diamankannya di mana, Bu? Diamankannya di wilayah Cakung juga, dan pada saat diamankan yang bersangkutan sedang mengkonsumsi narkotika. Apakah bisa dikatakan pada saat penganiayaan dan pembunuhan itu pelaku juga masih mengonsumsi sabu, Bu, narkotika? Faktanya pada saat kami lakukan penangkapan yang bersangkutan masih mengkonsumsi itu. Kalau misalkan kita lihat untuk kejahatan dari pelaku ini cukup banyak. Pasal-pasal yang dikenakan kepada pelaku pasal apa saja, Bu? Pasal PKDRT, Pasal KDRT, kemudian 340 KUHP. Pembunuhan berencana karena dia menyiapkan thinner itu, dan 351 mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Ancaman hukumannya mati seumur hidup minimal 20 tahun. Untuk pengakuan dari pelaku pada saat diinterogasi, ini dia melakukan aksi kekerasan itu apa, Bu? Apakah benar-benar hanya kesal tidak dibuatkan mie atau ada faktor lain? Bukan, kalau kemarin pada saat kami sudah lakukan penangkapan, kami lakukan pemeriksaan secara intensif, seolah-olah yang bersangkutan cemburu. Tapi padahal sebaliknya, dialah yang mempunyai istri kembali. Gitu. Berarti fakta terbaru bahwa si pelaku ternyata memiliki istri. Iya, ada juga simpanan lain. Pesan kepada masyarakat, Bu? Saya berpesan kepada masyarakat, khususnya wilayah Jakarta Timur. Jika merasa menjadi korban, tidak berani speak up, tolong dengan sangat segera melaporkan ke tetangga atau ke sekitar, dan kami punya garda terdepan dalam hal ini Babin Kamtibmas. Mohon kiranya tidak usah menunggu sampai babak belur akhirnya atau meninggal ini, tolong berani speak up, karena korban PKDRT, korban kekerasan seksual itu bukan aib, itu tetap menjadi korban, ya, traumanya seumur hidup. Maka untuk itu dalam proses tetap kami berikan pendampingan, pemulihan legal, ya, sampai dia bisa mandiri. Langsung datang cek TKP, Bapak benar di sini ada terjadi TKP pembunuhan karena adanya unsur kecemburuan. Warga Jalan Puri Kembangan, Kedoya Selatan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat digegerkan dengan tewasnya seorang ibu rumah tangga di dalam rumahnya sendiri. Korban Maria, 48 tahun, ditemukan tewas di ruang tamu dengan luka jeratan tali di bagian lehernya. Menurut tetangga korban, jasad korban ditemukan pertama kali oleh anak lelakinya yang baru saja kembali dari tempatnya bekerja setelah sebelumnya berusaha menghubungi ponsel ibunya namun tak mendapat jawaban. Dia cemburu. Cemburu? Iya. Suaminya ini? Iya. Kan istrinya kan sering jalan, ntar sering karaokean sama temennya kayak gitu. Cemburu ya Bu, tapi nggak pernah lihat langsung kan? Ya, dia sebenarnya cemburu, sakit hati lah gitu loh. Kalau nggak sakit hati nggak mungkin ya gitu. Pelaku ini ya, inisialnya W, dan korbannya ini inisialnya S ya, itu merupakan pasangan suami istri. Pasangan suami istri yang sudah menikah selama kurang lebih 29 tahun dan juga memiliki 2 orang anak ya, putra dan putri. Hubungan keduanya ini lagi nggak harmonis ya, jadi sering terjadi percekcokan lah gitu. Terus kemudian permasalahannya itu yang nggak jauh dari permasalahan ekonomi. Pagi hari sang suami ini atau si pelaku ini pamitlah untuk pergi bekerja. Sekitar jam 9 si pelaku ditelepon oleh korban. Sudah tidak tahan, korban ingin pergi meninggalkan rumah ya untuk kembali ke orang tuanya. Sang suami ini kemudian menutup teleponnya, langsung buru-buru untuk kembali. Nah, sesampainya di rumah yang ada malah terjadi percekcokan kembali. Sang suami ini
mengambil tas lempang itu, ada talinya. Ketika sang istrinya lagi korbanin lagi ke belakang ya, pas kembali lagi, kemudian tiba-tiba langsung mengambil talinya dan menjerat ataupun mencekik ke leher korbannya, ke istrinya. Setelah kejadian, pelaku menyesal. Jadi makanya setelah kejadian itu, pelaku langsung mengunci rumahnya dan pelaku secara sadar langsung mendatangi polsek dan melapor. Memang tidak sengaja ya, maksudnya bukan direncanakan. Jadi pelaku ini emosi ya, emosi mungkin memendam akibat dari permasalahan yang sudah berlarut-larut ya. Jadi pada saat hari itu mencapai puncaknya karena sang istri ini meminta untuk meninggalkan rumah. Dari hasil pemeriksaan ya, baik pelaku maupun saksi-saksi, untuk KDRT ini sebelumnya tidak pernah ya, itu memang ya percekcokan biasa. Untuk mengetahui lebih dalam peristiwa nahas tersebut, tim iNews File mendatangi lokasi kejadian didampingi pihak kepolisian. Di sini kami menyusuri pemukiman padat di Jalan Pandan 2, Kembangan, Jakarta Barat. Saat tim liputan tiba di rumah kejadian, suasana di kontrakan pelaku dan korban tampak sangat dekat satu sama lain. Namun suasana di sini sangat sepi, terlebih setelah peristiwa pembunuhan terjadi. Pak, ini kalau TKP-nya di sebelah mana? Masih jauh Pak dari sini? TKP tinggal 2 belokan, belok kanan, belok kiri, udah selalu sampai. Dari sini masih ke kanan lagi? Ya, ada ke kanan sedikit. Waktu itu, waktu awalnya ada laporan kah Pak pas kejadian atau bagaimana sih Pak? Jadi laporan ke Polsek Kebonjeruk, pelaku ini langsung menyerahkan diri setelah melakukan pencepikan sama si istrinya. Udah kondisi meninggal, langsung menyerahkan diri Polsek ke Kembangan. Sementara dari pihak Polsek Kembangan langsung menghubungi pihak Kebonjeruk, langsung datang cek TKP. Bapak benar, di sini ada terjadi TKP pembunuhan karena adanya unsur kecemburuan. Ini lokasinya ada di sini. Masih di garis polisi ya Pak ya? Masih ada di sini. Ini belum bisa dibuka ya Pak? Belum bisa dibuka. Waktu itu si korbannya itu ditemuinya itu di depan kah, di ruang tengah, di ruang tamu atau gimana sih Pak? Ada di dalam, di ruang tamu ada di... Buka pintunya langsung di sofa, iya langsung kelihatan di sofa ada. Apa sih Pak motifnya kemarin? Motifnya cemburu. Cemburu? Cemburunya karena? Ya, asumsi suaminya kalau si istrinya ada laki-laki lainnya. Ya. Di sini tinggal berapa orang Pak? Tinggal sama keluarga apa ada anaknya? Ada anaknya 2. Pak, pasangan ini sudah berapa lama tinggal di sini? Lebih jelasnya kita ke Pak RT yang sudah untuk pendataan. Siap. Kita sama Pak RT. Iya. Nah, ini. Iya Pak RT. Pak, dengan Bapak siapa Pak? Maaf. Amsir. Pak Amsir. Iya. Pak, pasangan suami istri ini sudah berapa lama Pak tinggal di sini? Kurang lebih sudah 1 tahun. 1 tahun. Ya, karena dia lama di Senggerahan, Mulia Selatan, masih Senggerahan, Gang Haji Briti. Lama situ dia. Ya. Bapak pernah sering dapat laporan kah atau dengar dari tetangga? Wah, enggak. Mereka sering berpengaruh? Enggak, belum pernah. Tetangga juga biasa aja. Pas kejadian meninggalnya gitu, nggak ada ribut omongan atau prak-prak gitu ya. Biasa-biasa aja, nggak ada kejadian yang aneh-aneh. Nah, Bapak tahu ada si korban di sini bagaimana? Pada awalnya orang di sini nggak bertahu. Tahunya ya pas pelakunya itu dibawa ke polisi karena dia menyerahin diri dari polisi Kembangan, bawa kemari. Nah, baru warga geger. Di sini baru ada kejadian pembunuhan. Menyangka tidak Pak kalau ada kejadian? Wah, saya tidak menyangka ada kejadian begini karena kan nih suami istri nih. Kalau sosok si suami atau si istri mungkin Bapak pernah kenal? Kebetulan saya juga tetangga sebelumnya juga belum pernah bertemu langsung sama orangnya, jarang bergaul. Dan saya sendiri juga
belum pernah tahu orangnya bagaimana. Pas selama setahun itu tinggal belum pernah ketemu bapak kah atau buat Nah, kalau laporan sih laporan tinggal domisili ada kakak KTP juga ada saya dia laporan. Tapi untuk sering bergaul jarang, tetangga-tetangga itu sempat jarang lihat. Kali sering nongkrong gitu belum pernah lihat. Atau pas lagi kegiatan lingkungan sini? Nggak ada, tutup. Dia nggak pernah ikut atau? Tertutup orangnya. Di sini tinggal berapa orang berarti Pak? Jauh 4, anaknya 2, laki 1, perempuan 1, sama pelaku almarhum. Waktu itu kejadian jam berapa? Yang saya tahu dari laporan dari warga, rame-ramenya jam 10. Setelah jam 10 tadi saya ditelepon, saya datang mari tempat kejadian. Yang kondisi waktu ditemukan Bapak ngeliat nggak? Kondisinya kebetulan udah ada kanit, udah ada kepolisian, warga nggak ada yang boleh masuk, nggak boleh ngeliat juga, orang itu nggak boleh, nggak boleh. Ya, jadi saya dari luar aja. Kasus pembunuhan Maria diketahui pertama kali oleh anaknya. Saat ditemukan, jasad Maria tergeletak di ruang tamu dengan kondisi luka jeratan tali di bagian lehernya. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, Wisman tega membunuh istrinya Maria karena cemburu. Pelaku menghabisi nyawa korban dengan cara dijerat menggunakan tali tas. Usai menghabisi nyawa sang istri, pelaku langsung menyerahkan diri ke polisi sebelum jasad korban ditemukan anaknya. Izin, Bapak ini dengan Bapak? Fahmi. Bapak sebagai? Pemilik kontrakan. Pemilik kontrakan. Iya. Oke, Pak, Bapak mengenal pasangan suami istri yang tinggal di sini, Pak? Iya kan. Sebenarnya saya jarang lihat gitu. Cuman biasa kalau kata mama sih kan mama sering ketemu baik juga sih. Baik. Pernah ngobrol dengan pemilik? Jarang. Hanya untuk sebatas ini aja kalau misalnya ada kerusakan apa gitu baru gitu doang sih. Iya. Berarti kalau untuk selain dari masalah kontrakan ini enggak. Secara fisik ada lukanya, artinya tidak ranahnya bukan lagi ranah rumah tangga, bukan lagi ranah keluarga, tapi udah masuk ranah hukum. Kasus-kasus KDRT zaman sekarang tuh manifestasinya udah ekstrim ya, udah sampai maut gitu kan. Kekerasan tuh nggak mungkin pernah muncul gitu aja. Nah ada orang yang marahnya marah, tapi kemudian pakai agresi, tampilan wujud kemarahannya. Artinya regulasi emosinya buruk kan. Mau marah kan tinggal nyebutin kalau marah, nggak suka gitu, apa yang nggak disukain. Nah kalau munculnya dalam agresi ini eskalasinya berarti udah meningkat, bisa ngata-ngatain, bisa kemudian main pukul, tapi kalau pukulnya sudah sampai level violence, jadi eskalasinya udah naik lagi nih, udah sampai menimbulkan luka, ada dampaknya, ada konsekuensi traumanya, secara fisik ada lukanya, artinya tidak ranahnya bukan lagi ranah rumah tangga, bukan lagi ranah keluarga, tapi udah masuk ranah hukum. Itu sebab kalau punya pasangan, cermati deh bagaimana relasi dalam keluarga mereka. Jadi kalau lagi ngomongnya pakai teriak-teriak nggak? Kalau lagi berantem, main lempar barang nggak? Sampai tonjok-tonjokan gitu. Karena kekerasan tadi dipelajari. Nggak cuma dipelajari kekerasan ini, namun nanti kekerasan tadi diulang. Ditirukan, diulang, kemudian diwariskan antar generasi. Jadi bapak ibunya pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Si anak waktu kecil mungkin hanya mencermati, mengamati. Jadi bahasa yang dia pahamin tentang relasi dalam keluarga, relasi romantis, relasi yang intimate adalah kekerasan. Ada siklus kekerasan yang sudah tumbuh di individu bahkan sejak dia kecil. Jadi kekerasan dalam rumah tangga tuh nggak pernah muncul, taram, begitu nikah muncul aja gitu, enggak. Ini siklus yang udah ada lebih dulu. Jadi kalau ada suami-suami, istrinya masaknya nggak enak, digampar istrinya, dilempar masakannya, ini kan kekerasan-kekerasan yang
sebetulnya berbasis gender. Jadi penghayatan dia tentang perempuan apa? Penghayatan dia tentang relasi apa? Jangan-jangan mengalami distorsi bahwa istri-istri ini harus patuh, harus tunduk. Ketika istrinya nggak patuh, disiksa gitu. Pola-pola ini, ini tuh udah cukup bikin orang jadi menggila dalam KDRT di rumah tangga hingga bisa berujung maut. Kita juga bukan sansek, tahu kan sansek itu loh yang buat ditonjok-tonjokin tuh pasir gitu ya, sansek atau samsak istilahnya. Nah ingat-ingat ya, orang kalau udah berproblem suruh dia benahi dirinya dulu, karena kalau enggak dibawa ke pernikahan ini luar biasa ngerinya. Perempuan ya paling mudah terjebak dalam siklus KDRT. Udah tahu pasangannya dari zaman pacaran aja, dari zaman dating aja udah berproblem. Dia udah kasar ke orang di sekitarnya. Ini kan udah red flag ya. Udah misalnya nih ya, udah ada pola-pola adiksi misalnya dengan narkoba, ini kan sesuatu. Atau suka nyimpen sajam, senjata tajam, ini sih udah nggak usah dinikahin, ini udah red flag banget. Kalau kita lihat bahwa kok ada ya, udah korban KDRT, dia malu berlapor, iya pasti malu. Kita cermati budaya kita, budaya di Indonesia itu budayanya in groupnya kan kuat ya, kekerabatannya kuat, dan budayanya budaya malu, shame culture. Jadi ya apapun yang terjadi dalam rumah tangga jangan sampai kelihatan di luar, malu. Nah sekarang diimbuhi dengan pola-pola ya di Asia, di Timur kayak kita begini ya, ada standar ganda tentang peran gender. Jadi perempuan seolah dianggap bertanggung jawab terhadap ini pernikahannya berhasil atau enggak. Jadi kalau terjadi apa-apa dalam pernikahan, istrinya sih gitu, kita cenderung menyalahkan si istri atau perempuan. Bahwa laki-laki tuh kalau laki-lakinya selingkuh misalnya, yang salah siapa? Istrinya kemana aja kok bisa selingkuh suaminya gitu kan ya. Lihat, jadi ada 3 aspek ini yang turut menyumbang mengapa akhirnya perempuan merasa dia akan gagal kalau dan malu kalau sampai terjadi KDRT di rumah tangganya, seolah-olah itu salahnya si perempuan. Jadi perempuan jadi objek gitu. Ini agak sulit. Ya kondisi ekonomi mau kurang mau lebih ya, mau cekcok tiap hari, yang paling kita butuh cermati adalah percekcokan dalam rumah tangga justru adalah normal dan wajar. Bahkan rumah tangga yang sehat adalah rumah tangga yang ada percekcokan di dalamnya, namun ada catatan dari saya, cekcoknya diselesaikan dalam cara-cara yang juga sehat, dalam cara-cara yang penuh cinta. Ini kan relasi romantis ya, pernikahan adalah relasi romantis, sehingga komunikasinya, percekcokannya butuh ditangani dalam cara-cara yang juga romantis. Oke, makasih. Kematian akibat kekerasan dalam rumah tangga adalah tragedi yang tidak seharusnya terjadi. Tidak ada satupun alasan yang bisa membenarkan atas hilangnya nyawa karena emosi sesaat, apalagi di dalam lingkup rumah tangga. Setiap konflik dalam rumah tangga seharusnya diselesaikan dengan komunikasi dan kepala dingin, bukan dengan kekerasan. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.